Melintasi ketinggian lebih dari 5.000 meter, dan dengan lebih dari 80% jalur kereta api Sichuan Tibet, terdiri dari terowongan dan jembatan, jelas mengapa proyek ambisius ini melampaui anggaran sebesar 814 triliun rupiah. Bayangkan membangun jalur kereta api yang membentang dari kota New York hingga Miami, tetapi alih-alih melintasi medan datar, jalur tersebut melintasi beberapa lingkungan yang paling keras dan paling tidak terduga di bumi. Mengapa jalur kereta api ini begitu penting? Mengapa Tiongkok berinvestasi begitu besar dalam proyek yang sulit seperti itu? Dan bagaimana mereka berencana untuk mengatasi kenyataan brutal dari alam Himalaya yang terjal? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas hari ini. Jalur kereta api Sichuan Tibet, dari skalanya yang monumental dan teknologi yang inovatif, hingga tantangan ekstrim konstruksi di dataran tinggi, kita akan mengungkap semua hal tentang jalur kereta api ini, yang menjanjikan untuk mengubah wilayah tersebut. Tibet telah lama menjadi salah satu wilayah paling terpencil dan sulit diakses di dunia. Dikelilingi oleh puncak-puncak yang menjulang tinggi dan dataran tinggi yang terjal, wilayah ini sering disebut sebagai atap dunia. Selama berabad-abad, perjalanan ke Tibet terbatas pada jalur pegunungan yang berbahaya dan jalur karavan yang panjang. Bahkan di zaman modern, mencapai Tibet tetap menjadi kesulitan logistik. Sebelum pembangunan jalur kereta api Qinghai Tibet pada tahun 2006, perjalanan ke Lhasa, ibu kota Tibet, merupakan perjalanan 2 hari dengan bus atau penerbangan yang mahal. Jalur kereta api Qinghai Tibet merupakan jalur yang revolusioner, menghubungkan wilayah tersebut dengan daratan Tiongkok. Membentang sepanjang 1956 km, jalur ini melintasi gurun permafrost dan dataran tinggi. Namun, meskipun jalur ini membuka Tibet Utara, wilayah Tenggara dan Provinsi Sichuan yang berdekatan, tetap terputus dari pusat-pusat ekonomi Tiongkok. Sichuan, dengan ibu kotanya yang ramai, Chengdu, merupakan salah satu provinsi terbesar di Tiongkok dan berfungsi sebagai pusat industri dan budaya. Kebutuhan untuk menghubungkan kedua wilayah ini bersifat strategis dan ekonomis. Ide untuk jalur kereta api Sichuan Tibet diusulkan pada awal tahun 2010 sebagai bagian dari Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok. Rencana pembangunan infrastruktur besar-besaran ini bertujuan untuk meningkatkan jalur perdagangan dunia yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Jalur kereta api ini dipandang sebagai langkah penting dalam mengintegrasikan Tibet ke dalam kerangka nasional Tiongkok, sambil memanfaatkan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan di wilayah tersebut. Tibet kaya akan tembaga, litium, dan bahan tanah jarang, komponen penting untuk teknologi hijau seperti baterai kendaraan listrik dan turbin angin. Jalur kereta api Sichuan Tibet dimulai di Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan yang ramai, yang terkenal dengan masakan pedas dan panda. Dari Chengdu, jalur kereta api mengarah ke barat menuju Ya'an, bentangan yang relatif mudah dan selesai pada tahun 2018. Di luar Ya'an, jalur tersebut menjadi jauh lebih sulit karena berkelok-kelok melewati pegunungan Hengduan, melintasi lembah sungai Yalongsangpo, dan menanjak ke dataran tinggi Tibet. Segmen tengah ini, yang mencakup 72 terowongan dan 121 jembatan, masih dalam tahap pembangunan dan diharapkan selesai pada tahun 2030. Kesulitan teknisnya membingungkan. Jalur kereta api harus berjuang menghadapi perubahan ketinggian lebih dari 3.000 meter. Titik awal di Chengdu terletak hanya 300 meter di atas permukaan laut, sementara Lhasa berada pada ketinggian sekitar 3.600 meter. Di beberapa bagian, relnya menanjak lebih tinggi dari 4.000 meter, di mana udaranya tipis dan kadar oksigen 40% lebih rendah daripada di permukaan laut.
Agar kereta api tetap berjalan dengan aman dan nyaman, para insinyur telah melengkapinya dengan sistem difusi oksigen dan kabin bertekanan, mirip dengan yang ada di pesawat terbang. Lebih dari 80% jalur kereta api terdiri dari terowongan dan jembatan. Terowongan yang bajing, misalnya, membentang sejauh 42,5 km, membuatnya lebih panjang dari terowongan Channel antara Inggris dan Prancis. Secara total, jalur kereta api ini mencakup 851 km terowongan dan 121 jembatan. Beberapa di antaranya membentang di ngarai sungai besar dan garis patahan aktif. Struktur ini bukan sekedar prestasi teknik. Struktur ini dirancang untuk menahan gempa bumi, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Pegunungan Himalaya adalah salah satu wilayah dengan aktivitas seismik paling aktif di dunia, sehingga para insinyur telah menggunakan fondasi penyerap guncangan dan material fleksibel untuk mengurangi dampak getaran. Membangun rel kereta api yang stabil di tanah yang membeku hampir sepanjang tahun, yang berubah menjadi lumpur selama musim panas bukanlah pekerjaan yang mudah. Para insinyur telah menggunakan pipa pendingin dan fondasi berinsulasi untuk menstabilkan lapisan tanah beku, mencegah rel bergeser atau tenggelam. Solusi ini serupa dengan yang digunakan pada jalur kereta api Qinghai Tibet, tetapi telah disesuaikan dengan kondisi unik jalur Sichuan Tibet. Transportasi membawa material konstruksi ke lokasi terpencil merupakan kesulitan logistik yang berat. Banyak lokasi konstruksi berada di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Beberapa area sangat terisolasi sehingga material dan peralatan harus diangkut dengan helikopter, sementara komponen yang lebih kecil diangkut dengan berjalan kaki oleh pekerja yang melewati jalan setapak yang curam. Hal ini menambah waktu dan biaya untuk upaya konstruksi, tetapi diperlukan untuk proyek berskala sebesar ini. Misalnya, terowongan Milin, salah satu prestasi teknik yang menarik dari proyek ini, membentang sejauh 10 km dan terletak 1.200 meter di bawah pegunungan pada ketinggian 3.100 meter. Penggalian terowongan ini memerlukan penggunaan mesin bor terowongan, TBM, yang dirancang khusus. TBM ini merupakan salah satu yang terbesar dan tercanggih di dunia, yang dirancang khusus untuk kesulitan unik proyek ini. TBM ini dilengkapi untuk memotong lapisan batuan keras dan lapisan tanah beku, sambil tetap menjaga stabilitas di bawah tekanan geologis yang sangat besar. Sistem pemantauan seismik yang canggih memastikan keselamatan di wilayah yang rawan gempa ini. Setelah selesai, jalur kereta api Sichuan Tibet akan mengurangi waktu tempuh antara Chengdu dan Lhasa dari 48 jam menjadi hanya 13 jam. Pengurangan ini bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga berpotensi untuk merevolusi perdagangan dan mobilitas di wilayah tersebut. Dengan memfasilitasi transportasi barang yang lebih cepat dan murah, jalur kereta api akan secara drastis menurunkan biaya logistik untuk bisnis. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan volume perdagangan antara Tibet dan Tiongkok Tengah, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di salah satu wilayah termiskin di negara tersebut. Peningkatan aksesibilitas juga akan membuka kekayaan mineral Tibet yang sangat besar. Tembaga, litium, dan bahan tanah jarang di wilayah tersebut sangat penting untuk berbagai industri mulai dari energi terbarukan hingga elektronik. Dengan infrastruktur transportasi yang lebih baik, pekerjaan penambangan di Tibet akan menjadi lebih layak secara ekonomi, yang memposisikan wilayah tersebut sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan dunia. Pariwisata adalah sektor lain yang siap diuntungkan.
bentang alam Tibet yang menakjubkan, budaya yang unik, dan tempat-tempat bersejarah yang ikonik seperti Istana Potala dan Base Camp Gunung Everest menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Jalur kereta api Sichuan Tibet diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan tahunan secara drastis, menyuntikkan miliaran dolar ke dalam ekonomi lokal. Lonjakan pariwisata ini kemungkinan akan menciptakan lapangan kerja di bidang perhotelan, retail, dan transportasi yang menyediakan peluang baru bagi penduduk lokal. Masuknya wisatawan juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengelolaan limbah dan polusi, karena Tibet tidak memiliki infrastruktur untuk menangani pariwisata skala besar secara berkelanjutan. Ribuan pekerja menghadapi kondisi ekstrim, termasuk suhu beku, udara tipis, dan isolasi berkepanjangan dari keluarga mereka. Kamp konstruksi dilengkapi dengan fasilitas medis di lokasi, tangki oksigen, dan protokol aklimatisasi. Pola makan khusus dan jadwal istirahat membantu pekerja mengatasi beban fisik dan mental akibat bekerja di dataran tinggi seperti itu. Saat membandingkan rel kereta Sichuan Tibet dengan rel kereta monumental lainnya, keunikannya menjadi lebih jelas. Rel kereta Qinghai Tibet, yang selesai dibangun pada tahun 2006, merupakan yang pertama menghubungkan Tibet dengan jaringan rel kereta api Tiongkok. Membentang sepanjang 1956 km, rel ini melintasi permafrost dan dataran tinggi, mencapai ketinggian 5.072 meter di titik tertingginya. Meskipun menetapkan tolak ukur baru untuk rel kereta api dataran tinggi, rel kereta Sichuan Tibet melampaui batas lebih jauh, dengan menjelajahi medan yang lebih kompleks dan menggunakan teknologi canggih seperti kendaraan konstruksi otonom dan sistem pemantauan yang digerakkan oleh kecerdasan buatan. Kereta itu sendiri dirancang untuk kenyamanan dan keandalan di ketinggian ekstrim, dilengkapi jendela panorama, kabin dengan pengaturan suhu, dan sistem pengereman canggih untuk turunan curam. Fitur-fitur ini tidak hanya meningkatkan pengalaman penumpang, tetapi juga menunjukkan kecakapan teknologi yang dibutuhkan untuk beroperasi dalam kondisi yang sulit seperti itu. Kereta api Sichuan Tibet lebih dari sekedar rel kereta api. Ini adalah kisah tentang ambisi, ketahanan, dan keseimbangan yang rumit antara kemajuan dan pelestarian.